Halo, jumpa lagi di seri belajar meditasi bersama saya Andreas Pasolimpia. Kali ini kita akan membahas tentang meditasi untuk kecemasan. Ini adalah bagian yang praktikal, bagian di mana kita akan membahas aplikasi-aplikasi dari meditasi. Sementara nanti di tempat yang lain kita akan bahas tentang ilmu-ilmu yang sifatnya lebih mendalam. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kita mau lihat tentang kecemasan, kecemasan itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya sisi emosi kita tuh sangat sulit untuk dikulik. Kalau kita benar-benar menguliknya ya, dia tidak ada batasnya. Tapi supaya lebih mudah, saya perumpamakan kecemasan tuh seperti siaran-siaran yang ruwet. Jadi pernah tahu siaran radio atau siaran TV, kemudian siarannya itu adalah rumit kayak gitu. Siarannya itu rumit, beruwet atau rusak. Ya sebenarnya bukan rusak sih, rumit atau beruwet kayak gitu. Kusut siarannya kusut. Demikian siaran TV yang kusut atau siaran radio yang kusut itu ya bisa mengganggu ceritanya. Sebetulnya bisa mengurangi daya hidup kita, menghalangi kita untuk menikmati hidup sepenuh-penuhnya. Nah, siaran yang kusut itu kalau kita bedah ada apa aja sih? Sebenarnya ada pikiran. Jadi kayak suara-suara yang sifatnya itu biasanya menampilkan hal yang kurang nyaman ya. Hayo besok kamu akan seperti ini loh. Hayo besok kamu akan menghadapi halangan ini loh. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti itu? Nah, ada suara-suara. Kemudian ada rasanya. Jadi ada kayak sensasi di tubuh, berat, dingin, kayak masuk angin, atau kayak berat panas. Nah itu ada. Jadi ada suara-suaranya, kemudian ada satu perasaan, satu sensasi tubuhnya, dan kemudian ada satu lagi yang agak lebih dalam adalah pandangan-pandangan yang keliru. Nah, kita coba lihat dulu dah pandangan-pandangan keliru. Pandangan-pandangan keliru itu apa misalnya? Pandangan bahwa saya adalah pikiran. Jadi saya adalah siaran itu. Siaran-siaran ini, nah kalau kita punya pandangan saya adalah siaran-siaran itu, kita akan memperkuat, kita akan memperumit siaran-siaran itu, memperumit kecemasan itu. Jadi kita anggap bahwa saya ini pikiran saya, padahal saya bukan pikiran saya. Ibaratnya, tapi ini keliru ya, tapi kalau untuk mempermudah bisa ya, teman-teman itu adalah televisi atau radio. Kemudian siarannya itu adalah yang pikiran-pikiran itu, yang rumit-rumit itu adalah siarannya. Teman-teman bukanlah siaran itu. Tubuh teman-teman itu bukan siaran itu. Jadi ada pikiran, ada kecemasan, tapi bukan saya adalah yang bicara-bicara ini gitu. Tapi ada siaran. Dan ya kalau kita bisa menerima, kalau kita bisa berdamai bahwa siaran-siaran dari pikiran itu emang senantiasa beruwet, senantiasa rumit, itu adalah bagian dari ego kita yang belum bertransformasi, ya memang siarannya akan rumit terus. Nah maka kita akan berdamai. Oh ya nggak apa-apa, siarannya mau rumit, it's okay. Yang penting ya itu hanya sekedar siaran saja. Itu pandangan-pandangan bahwa saya bukanlah pikiran, tapi saya menyadari pikiran, saya sadar adanya pikiran. Saya bukan cemas,
tapi saya menyadari adanya cemas. Itu sudah sangat membantu. Saya bukan pikiran, saya menyadari pikiran. Saya bukan cemas, saya menyadari cemas. Dan siaran itu memang bagian dari ego yang senantiasa ya akan memberikan siaran-siaran itu. Jadi ya itu saya alami sendiri dari kecil. Memang saya juga bingung gitu loh, ini kok siaran ini kok begitu rumit, begitu memberikan skenario-skenario yang jelek-jelek gitu ya. Dan ya berbagai ilmu saya tekuni, efek sih, semua baik gitu, semua indah. Tapi yang paling efek itu adalah ketika saya berdamai bahwa emang siaran-siaran si cemas ini emang ya akan kurang baik gitu siarannya. Boleh sih saya timpali dengan mantra atau doa seperti saksikan di video tentang bagaimana mengelola pikiran. Jadi ditimpali dengan mantra atau doa, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ditimpali dengan doa terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu nanti Anda lihat penjelasannya di bagian meditasi pikiran ya. Itu sudah terbit di channel ini, silahkan Anda lihat. Itu bisa membantu. Tapi kalau sepanjang Anda masih menyadari bahwa Anda adalah pikiran Anda, itu nanti kayak bertarung. Jadi doa Anda yang baik akan bertarung dengan pikiran Anda yang, jadi pikiran yang siaran yang ceritanya kusut akan bertarung. Padahal sebenarnya ya nggak perlu, karena siarannya ini emang kusut. Dan dengan berdamai dengan itu, kita akan nanti lama-lama ya akan memotong sampai ke akar-akarnya ya, gitu. Meditasi itu intinya nantinya adalah cutting through the roots. Jadi memotong sampai ke akar ya. Nanti kita akan memahami bahwa sebagaimana TV atau radio siarannya kusut, kalau kita buka radionya adalah kosong, tidak ada yang nyanyi, tidak ada yang nyanyi di situ, tapi bunyi. Demikian pula hakikat pikiran kita yang rumit itu. Kalau kita zoom, kita cari apa sih intinya, kita lihat, kita kayak pakai mikroskop tuh kita lihat apa sih ini pikiran ini intinya apa. Coba dicari, kita akan tidak menemukan apa-apa. Jadi ya sambil Anda boleh lihat video tentang meditasi pikiran, itu akan sangat membantu. Tentu juga meditasi nafas, cita kasih welas asih. Tapi mungkin di sini tambahannya adalah yaitu saya bukan pikiran saya. Kemudian nanti kita akan bahas lah di video-video selanjutnya. Tapi kemudian kecemasan, kita akan lihat, oh ya ada siaran berarti ya. Terus kemudian ada rasa. Nah ini lain lagi nih. Jadi ada siaran, biarin aja. Siaran itu biarin aja. Cerita-cerita itu biarin aja. Kalau kita ke masa lalu, ada cerita-cerita yang buruk, itu berarti trauma. Cerita-cerita di masa lalu, atau cerita-cerita di masa depan. Wah besok nanti kalau begini bagaimana? Cemas itu kan adalah cerita-cerita di masa depan. Itu dah, drop it, lepaskan. Gak usah terlalu fokus ke situ. Biarkan, letakkan alamiah apa adanya. Kalau kita zoom, kita cari esensinya apa, kosong. Nah tapi nanti ada lain lagi nih. Ada rasa-rasa yang wah bergejolak itu memang kalau kita zoom juga sebenarnya kosong, tapi kita mungkin memerlukan penanganan yang sedikit berbeda. Penanganan ini dapat dikombinasi dengan meditasi nafas, juga dikombinasi dengan cita kasih welas asih. Silakan Anda lihat
Tapi di sini saya ingin menambahkan rasa-rasa itu justru yang kita olah lebih banyak daripada siaran-siaran pikiran-pikiran yang berbicara yang rumit itu. Yang nah itu letakkan saja. Kemudian rasa-rasanya ya yang perlu kita lihat adalah itu perlu kita cerna, perlu kita dekap, perlu kita olah. Ada beberapa perumpamaan. Jadi perumpamaan pertama seperti memeluk anak yang tantrum, seperti mendekap anak yang rewel. Jadi tidak dilawan, tapi tidak juga dituruti, tapi didekap, dipeluk. Perumpamaan yang kedua adalah seperti mencerna. Jadi kayak membiarkan, kalau habis makan itu kita perlu membiarkan makanan untuk tercerna. Oh, ini lagi dicerna. Nah, demikian pula dengan menyadari, merawat, menyentuh bagian yang rasanya sesek-sesek itu. Paling di sini kan, di perut, di dada, seputar-seputar sini, bagian yang nggak nyaman kita sentuh. Jangan terlalu ikut dengan pikiran ya, jangan terlalu fokus dengan pikiran tadi, cerita-cerita, tapi fokus dengan rasa ini. Nanti lama-lama kita akan bisa mencerna itu. Dan memang kita seperti kayak pengen buru-buru itu hilang sih. Cuma ya sebenarnya makin kita pengen mengusir, makin kita buru-buru itu makin rasanya itu makin gede. Jadi ya udah, kita peluk, kita rawat, kita jangan kita lawan. Apapun yang kita lawan, dia malah makin gede. Kalau sekarang kita bilang jangan bayangkan gajah, pasti yang keluar adalah gajah. Jadi kalau apapun yang kita lawan, kita bertarung, itu tidak akan bisa. Tapi kalau kita merawat dengan baik, mencerna, atau seperti tadi memeluk anak yang rewel, itu mungkin bisa. Perlahan dia menjadi tercerna dan menjadi hikmah. Nah, sekarang sedikit demonstrasi untuk teman-teman bisa mengkompilasi seluruh ilmu ini. Kita sambil santai, tarik nafas dan buang nafas. Apabila ada satu rasa tidak nyaman, satu kecemasan, ada cerita-ceritanya, biarkan saja. Jangan terhanyut, jangan dilawan, alami apa adanya. Jangan terpengaruh bahwa saya adalah pikiran. Bukan, saya bisa menyadari pikiran kok. Itu tuh siaran, dah nggak apa-apa. It's okay. Yang penting fokus ke saat ini. Apabila ada sensasi tubuh nyaman ataupun tidak nyaman, seperti perumpamaan mencerna, izinkan diri kita untuk mencerna. Seperti perumpamaan merawat anak yang rewel, biarkan kita mendekat, memeluk rasa cemas yang rewel. Sambil kita boleh peluk diri kita dan kita letakkan di bagian yang kurang nyaman. Kita bisa katakan, it's okay to be not okay. It's okay untuk tidak okay. Rasa cemas, it's okay to be not okay. Terima kasih, terima kasih.
Sudah ku coba-coba untuk mengusirmu juga percuma. Hanyut kepadamu juga percuma. Sudah, satu-satunya jalan adalah dirawat, disadari, ditransformasi, dipeluk, dikonten. Konten itu artinya dipeluk, diwadahi. Ya, sambil nanti kalau sudah selesai audio ini boleh sambil rebahan apa ya. It's okay, it's okay. Amati semuanya itu dan it's okay untuk tidak okay. Nanti lama-lama rasanya itu kayak keserap ke tubuh kita dan jadi seger. Hadapi langsung rasanya itu dan nanti lama-lama akan seger. Kalau nggak kuat, ya udah jeda dulu, tarik nafas, buang nafas, baca doa. Itu ada banyak di YouTube channel saya ini, banyak uraian-uraian dipahami dengan komplit, meditasi, cinta kasih, welas asih. Nanti baru ketika sudah oke, baru kita adalah hadapi kembali rasa cemas itu, kita olah lagi bertahap terus menerus. Nanti lama-lama adalah semakin berdamai dengan cemas itu. Tapi ya pelan-pelan lah, manusiawi, jangan buru-buru. Yang penting kita punya pandangan itu sudah tepat dulu. Saya bukanlah pikiran saya. Cemas ini bukan untuk dilawan atau untuk dihanyuti, tapi adalah untuk diolah, dirawat, diberi wadah. Dan cemas ini mengandung, intisarinya mengandung tenaga, mengandung daya hidup, yang kalau kita bisa rawat, dia akan justru memberikan daya hidup. Tapi ini versi yang belum terolah, jadi memang berbahaya atau kurang baik. Tapi apabila kita olah, dia justru memberi daya hidup. Oke, jadi nggak masalah, pelan-pelan terus ikuti channel ini dan ditonton secara menyeluruh ya. Nanti moga-moga teman-teman semua semakin berdamai dan semakin kayak melihat hidupnya itu lebih lapang dan lebih terbuka lagi. Oke, semangat ya teman-teman semua, pasti bisa. Saya pun dulu juga banyak sekali hal-hal seperti itu, tapi dengan berlatih berbagai ilmu, kemudian terus mengenal kesadaran, merawat, mencintai diri kita sendiri juga, lebih menyentuh momen saat ini dan di sini sesering mungkin, maka itu menjadi lebih sangat baik dan luar biasa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan subscribe, like, tombol lonceng, dan semuanya itu bebas. Berkah mengalir selalu dan terima kasih.